Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 9 bulan sudah pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Pandemi COVID ini memberikan dampak yang sangat besar. Baik itu masalah kesehatan, sosial, maupun juga masalah ekonomi. Banyak negara pada saat ini mengalami resesi ekonomi, termasuk juga Indonesia. Sekalipun akhir-akhir ini diberitakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sudah makin membaik. Tetapi sekalipun dikatakan bahwa perekonomian negara kita semakin membaik, tetapi pandemi masih belum selesai juga. Belum ada tanda-tanda pandemi itu akan menurun, akan berkurang. Bahkan
Akhir-akhir ini kita melihat justru pertambahannya lebih banyak lagi. Itu karena banyak orang sudah tidak lagi menghiraukan soal pandemi dan juga protokol kesehatan. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan berkerumun bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Kalau begitu, kapankah pandemi ini akan berakhir? Kadang kita merasa lelah melihat situasi di sekitar kita. Berharap supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Kita berdoa kepada Tuhan berulang kali. Kita berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong bangsa kita. Supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Tetapi ketika kita menanti, seolah-olah Tuhan tidak segera datang, tidak segera menolong kita. Kadang kita bertanya, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak mendengarkan doa kita? Atau apa yang sedang Tuhan kerjakan pada saat ini? Padahal biasanya ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan, Tuhan menjadi arah kehidupan kita untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan kekuatan. Namun pandemi ini bukan sekedar berdampak dalam kehidupan berbangsa, tetapi juga berdampak dalam kehidupan bergereja. Sampai sekarang ini masih banyak gereja-gereja yang mengadakan ibadah secara daring, belum dapat mengadakan ibadah secara onsite di gedung gereja. Tahun ini saja kita tidak bisa melaksanakan ibadah Paskah di gedung gereja. Dan bisa jadi kita juga tidak akan bisa melaksanakan ibadah Natal di gedung gereja. Sebagian besar gereja-gereja juga sudah meniadakan perayaan Natal. Mengingat situasi yang belum kondusif untuk mengadakan perayaan Natal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya ketika kita dalam pergumulan, kita berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Kita rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi ketika gereja pun terkena dampak dari pandemi COVID ini, masih adakah pengharapan yang kita miliki? Kalau di bulan Maret yang lalu, awal di mana COVID melanda negara Indonesia, kita melaksanakan ibadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, ibadah secara daring, kita ikuti dengan khidmat. Tetapi setelah 9 bulan berlalu, apakah kita masih bisa beribadah secara khusyuk seperti dahulu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila kita membaca bacaan kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-13, mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-32. Di sana kita melihat
satu kondisi yang dihadapi oleh umat, di mana pada saat Injil ini ditulis mengalami satu penderitaan yang berat. Bukan sekedar 1-2 hari, seminggu 2 minggu, 1 bulan 2 bulan. Bisa jadi penderitaan yang mereka alami sangatlah panjang. Dan digambarkan di dalam bacaan kita, penderitaan itu membuat mereka mengalami satu situasi di mana matahari menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Penderitaan yang amat sangat, sehingga digambarkan mereka dalam kegelapan. Dan penderitaan yang amat sangat berat itu bisa membuat mereka kehilangan pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi itu mereka tentu berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan segera datang, dan mereka menghayati benar bahwa penderitaan mereka akan sementara saja, karena Tuhan segera datang menolong mereka, memulihkan kehidupan mereka, dan menghukum orang-orang yang telah berbuat jahat, melenyapkan segala penderitaan, segala penyakit. Mereka menghayati bahwa dengan penderitaan yang ada itu, berarti Tuhan segera datang. Dan barangkali kita juga memiliki pemahaman yang sama, bahwa ketika ada berbagai macam peristiwa yang menyengsarakan, yang membawa penderitaan, bencana alam terjadi di sana sini, penyakit seperti yang kita alami terjadi dalam kehidupan kita, kita kemudian berpikir akhir zaman sudah tiba. Sehingga kita mengidentikan bahwa akhir zaman itu sama dengan peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Namun benarkah demikian? Bukankah Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan segala sesuatu? Allah tidak membiarkan manusia dikuasai oleh dosa, sehingga kehidupan manusia semakin rusak, semakin menderita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia, mengorbankan dirinya supaya manusia ditebus, supaya manusia punya pengharapan, diperbaharui kehidupannya, sehingga kehidupan dunia ini berubah menjadi lebih baik. Bukankah misi Allah adalah misi keselamatan, bukan misi penghukuman? Oleh karena itu Tuhan Yesus mengambil sebuah perumpamaan, yaitu supaya kita memperhatikan tentang pohon ara. Ketika pohon ara itu rantingnya mulai melembut dan bertunas, itu berarti musim panas sudah dekat. Dan artinya bahwa pohon ara itu nantinya akan menghasilkan buah yang manis, yang baik. Dan musim panas itu memberikan satu pengharapan bahwa ketika mereka ada dalam kuasa musim dingin yang menyakitkan, hadirnya musim panas itu
memberikan satu pengharapan, satu kehangatan, satu kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita berfokus memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang mengerikan. Karena semuanya itu justru akan melemahkan iman kita dan akan menghilangkan pengharapan kita. Tetapi marilah kita tetap berharap kepada Tuhan. Dia yang setia menyertai kita, yang mengasihi kita tanpa batas. Dia selalu berusaha, berkarya di dalam kehidupan kita, sekalipun kita tidak menyadarinya. Allah tetap hadir di dalam kehidupan kita untuk memulihkan kehidupan kita, menguatkan kita, sekalipun kita sedang dalam penderitaan, pergumulan yang sangat berat. Tetapi percayalah bahwa saatnya akan tiba. Matahari akan kembali terbit. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Penderitaan akan usai. Pandemi akan usai, dan kita kembali akan menjalani kehidupan kita dengan normal. Namun ada satu pesan yang Tuhan inginkan untuk kita perhatikan, yaitu supaya kita berjaga-jaga. Supaya kita berjaga-jaga pada saat kita ada dalam pergumulan, dalam penderitaan itu, dalam situasi yang terjadi sekarang ini. Dan Tuhan Yesus mengambil gambaran tentang seorang yang akan pergi, tidak tahu, tidak jelas pergi kemana. Tetapi ia meninggalkan rumahnya, menyerahkan tanggung jawabnya kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya. Jadi orang-orang yang ditinggalkannya diberi tanggung jawab, diberi tugas. Dan mereka diminta untuk berjaga-jaga, mereka diminta untuk tetap setia melakukan tanggung jawab itu. Mereka tidak tahu kapan tuannya akan datang. Apakah pada malam hari atau tengah malam, atau dini hari, atau menjelang pagi. Tetapi mereka diminta untuk tetap setia melakukan tanggung jawab mereka. Sehingga ketika tuannya itu datang, tuannya mendapati bahwa mereka mengerjakan tanggung jawab itu dengan baik, tidak tidur. Demikian juga saudara, Tuhan menginginkan kita untuk kita tetap berjaga-jaga, melakukan pekerjaan kita. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan dengan setia. Bukannya kita sibuk dengan ratapan-ratapan kita saja, tetapi marilah kita tetap bekerja, berkegiatan dengan baik, mengupayakan di tengah situasi yang ada itu apa yang harus kita kerjakan dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apakah kita tetap memelihara iman kita, saling berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lain? Apakah kita setia bersaksi tentang cinta kasih Tuhan kepada sesama kita? Jangan sampai ketika Tuhan datang kembali mendapati kita justru tidur, artinya bermalas-malasan, tidak melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita. Mari saudara,
dengan tetap berpengharapan bahwa saatnya nanti akan terjadi pemulihan. Kita melakukan tugas kita, tanggung jawab kita dengan baik dan setia. Amin.